Selamat berjumpa kembali di dalam podcast kita yang sudah lama ya Gus Andi ya. Hanya kita mungkin lebih banyak jeda sebentar ya untuk melihat kembali karena kita sudah pernah membahas terkait dengan kita menemani ya podcast kita yang menemani masa-masa Jokowi di awal-awal ya Gus Andi ya. Kita menemani Jokowi pada saat itu, bagaimana beliau memimpin negara ini, dan kita melihat dinamika yang ada sampai munculnya hari ini presiden baru kita. Selamat berjumpa kembali Gus Andi. Salam sehat. Salam sehat semua. Kembali saya hanya ingin mengingatkan kita kembali, nama saya Oheo Sinapoi. Saya adalah seseorang yang selalu berteman sama Gus Andi, bersaudara, selalu bersama-sama sehingga kita membahas masalah-masalah terkait dengan masalah-masalah yang ada di Republik ini. Samping saya ada Gus Andi, tolong Gus Andi diperkenalkan. Ya, selamat malam. Assalamualaikum semuanya. Saya Dr. Andi Budi, ya, aktivis di NU, juga sebagai penggiat budaya karena saya dalam kapasitas sebagai Trah di Kasunanan Surakarta, juga sebagai doktor di bidang komunikasi serta berkecimpung di riset ya, di penelitian yang terkait dengan budaya dan daerah-daerah yang memang memerlukan atensi kita untuk dikomunikasikan dengan semua lini. Gitu, Bang. Masih mengajar Gus Andi? Ya, saya masih mengajar di Universitas Ciputra. Oke. Pemirsa, itulah kita yang ada di sini. Saya sendiri adalah orang yang banyak berkecimpung di dalam masalah politik, sosial, budaya. Gus Andi lebih banyak kepada komunikasi dan intelektual, akademikal, disertai juga beliau adalah seorang budayawan. Gus Andi, kita mungkin kali ini agak sedikit kita berganti judul dari keseluruhan dulu tentang Jokowi. Sekarang kita membahas tentang Prabowo ya. Prabowo ini dengan inisial 08 merupakan sebuah fenomena juga, Gus Andi. Karena tidak ada orang juga yang pernah menyangka kok tiba-tiba strateginya benar gitu loh. Kok jadi presiden gitu loh. Entah orang banyak mengatakan bahwasanya ini karena berdekatan dengan Jokowi atau Jokowi membantu atau karena memang orang sudah kasihan dengan Prabowo sudah 15 tahun untuk menjadi calon presiden, tapi itulah istilah Jawa westi wancine. Kira-kira begitu ya Gus. Gimana Gus? Ya Bang Yud, terima kasih banyak pemirsa semuanya. Jadi sosok fenomenal Pak Prabowo ini memang perlu di perspektifi secara budaya, secara ilmiah juga. Kalau perspektif politik sudah banyak yang bicara ya. Betul. Sosok Prabowo ini memang kebutuhan zaman untuk ditampilkan dan sepertinya sebagai panggilan sejarah. Beliau memimpin negara Republik Indonesia ini dalam kondisi yang memang saatnya untuk bangkit, melompat ke depan, mendunia, dan itu tercermin dalam 1 tahun kepemimpinan beliau itu kelihatan nyata. Ini luar biasa, Pak. Jadi bukan saja bangkit tapi meloncat ya. Meloncat. Itu betul. Ini. Nah, Pak Prabowo ini kalau kita kiaskan dalam tokoh raja-raja Jawa ya, karena bagaimanapun juga pemimpin di negara Republik Indonesia ini tidak lepas dari sambungan dengan leluhur, Pak. Ya, saya sepakat itu. Karena ada sebuah perjanjian ya di zaman dulu di era Panembahan Senopati, Raja Mataram Islam pertama itu, beliau mendapatkan garansi ya. Ini dari cerita sejarah Bang ya. Bahwa akan mendukung keturunan-keturunan daripada Mataram Islam itu untuk menjadi pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Secara metafisik ada penokohan Ratu Kidul ya, Ratu Kidul ya yang menguasai Laut Selatan ya katanya, dan itu sebenarnya menginginkan sosok
Panembahan Senopati itu menjadi suaminya. Saking cintanya ini beda alam ya. Secara metafisik ini. Secara metafisik. Artinya apa? Kecintaan Ratu Kidul pada Panembahan Senopati ini itu menginginkan satu kebutuhan ya, baik secara fisik, biologis dan sebagainya, untuk menyatukan agar apa? Keturunan-keturunan dari Panembahan Senopati ke depan ini akan menjadi pemimpin yang hebat. Namun dapat dikata karena beda alam dan tidak mungkin itu disatukan, maka kalau panjenengan Gusti Ratu Tresno kali kulo, ini kata Panembahan Senopati ke Ratu Kidul, bahasa Indonesia, kalau Gusti Ratu Kidul cinta sekali dengan saya hanya minta tunjukkan bahwa kecintaan Kanjeng Ratu Kidul itu akan mendukung seluruh keturunan saya itu menjadi pemimpin yang hebat di Nusantara. Loh, ini kok kebalikan, Gus? Ini biasanya perempuan meminta komitmen kepada laki-laki. Ini sekarang laki-laki minta komitmen kepada Itulah hebatnya. Namanya Ratu Kidul ini sosok yang pada akhirnya menjadi satu inspirasi buat tipologi kepemimpinan Nusantara ya. Ini jangan dianggap yang aneh-aneh, tapi ini cerita sejarah yang teruji. Teruji itu apa ya? Artinya yang melakukan ini memang betul-betul merasakan kekuatan energi. Sampai hari ini ritual tentang itu masih ada ya. Nah, siapa sosok Prabowo yang mendekati mereinkarnasi Raja-Raja Nusantara itu sebenarnya adalah cucunya Panembahan Senopati. Cucu, yaitu Sultan Agung. Oke. Jadi setelah Panembahan Senopati mempunyai anak namanya Prabu Hanyokrawati. Nah, Prabu Hanyokrawati ini mempunyai anak Sultan Agung. Jadi raja ketiga atau sebenarnya raja keempat ya, karena saudara beliau yang bernama Martapura ini, Pangeran Martapura ini dijadikan raja sehari terus diturunkan karena kekurangan fisik dan mentalnya sehingga diganti oleh Raden Mas Rangsang yang pada akhirnya menjadi Sultan Agung. Sultan Agung. Kenapa kok seperti Sultan Agung kan begitu, Pak? Iya. Apa ciri-ciri yang melekat ya? Kok tidak kita samakan dengan Raden Wijaya atau Ken Arok atau Ken Arok ya, atau mungkin Kertanegara atau siapa? Ini tipologi 08 Prabowo ini bukan hanya mencirikan wacana, sudah dipraktekkan dalam setahun ini, Bang. Apa ciri-cirinya? Satu, Pak Prabowo sebelum jadi presiden, getolnya bukan main melakukan semacam apa ya, membangun dirinya, konsolidasi dengan alam. Dia mempunyai padepokan bernama Garuda Yaksa. Sedangkan masa kecil Sultan Agung yang bernama Raden Mas Rangsang lebih banyak hidup di luar istana, di padepokan juga. Satu ciri utama itu. Ini persamaan ya. Beliau harus mendekat dengan alam. Yang kedua, gaya kepemimpinan dari sosok seorang Prabowo ini berani melompat dengan melakukan menyerang ya. Sultan Agung menyerang Batavia itu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh raja-raja lainnya itu cenderung berkolaborasi dengan penjajah. Ini menyerang ini. Jadi artinya melawan pakem lama gitu. Tidak ada negosiasi lah ya. Sesuatu yang tidak mungkin sebenarnya melawan kekuatan besar yang sudah bersenjata modern, punya meriam, punya senapan dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh Sultan Agung? Memobilisasi seluruh kekuatan masyarakatnya untuk membuat senjata sebanyak-banyaknya, baik itu tumbak, keris, pedang dan lain-lainnya. Makanya kalau sekarang kita bicara Tosanaji, perkerisan, itu banyak sekali, Bang. Itu peninggalan era Mataram. Selalu era Mataram. Karena masa itu terjadi produksi besar-besaran. Karena seluruh masyarakat dimobilisir untuk persiapan menyerang Batavia. Abang bisa bayangkan zaman sekarang ya. Pusat pemerintahan dari Sultan Agung kan di
kota gede waktu itu Iya. di Jogja Yogyakarta. ya, kawasan Jogja, menuju ke Batavia Jakarta. Dan zaman dulu belum ada kereta api, belum ada pesawat, belum ada mobil yang cepat. Jadi kira-kira ya mungkin Gus Andi ya. Jadi pada kita misalkan masa ini tuh pembentukan batalion besar, Betul. perekrutan prajurit, komponen cadangan. Ini kira-kira ini memang ya. Nah, itu yang ketiga, ciri ketiga. Untuk membuat rencana yang hebat menyerang Batavia itu Sultan Agung, sama seperti yang paling dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang. Beliau menguatkan seluruh logistiknya. Agraris pertanian dibangun, nelayan dibuat hebat, dan tidak hanya di bidang kemaritiman, pertanian maupun jalan darat, tapi maritim diperkuat. Buktinya beliau bisa mengirim kapal-kapal besar dengan logistik sampai ke Batavia. Selain itu komponen-komponen cadangan ya seperti batalion yang abang sebutkan tadi ya, ini mulai diperbanyak kan, karena seiring dengan kemajuan dan peta politik nasional, Pak Prabowo ingin seluruh wilayah Indonesia itu aman terkendali. Nah, ciri keempat ini ada di buku saya yang menulis tentang Prabowo ini, Bang. Ini luar biasa ini. Jadi judulnya Prabowo Subianto mendayung perahu menggapai istana. Apa artinya? Kenapa nggak memakai pesawat atau memakai kapal frigat ya, atau kapal induk menggapai istana, enggak, dengan perahu. Kok mendayung ini? Gimana itu, Gus? Beliau ini sosok prajurit, mulai dari muda sampai menjadi jenderal itu berjuang keras di medan tempur. Dia tahu hatinya rakyat, dia tahu bagaimana cara mendayung yang baik, bagaimana beliau bisa menguasai dengan demburan ombak walaupun dengan perahu, sampai menggapai istana dengan telatennya berkonsolidasi, melakukan satu upaya untuk menjadikan dirinya sebagai pemimpin yang hebat, 4 kali bertarung, dan terakhir ini menang. Nah, menangnya itu pun itu ada korelasi hubungan-hubungan yang terkait dengan keleluhuran. Prabowo suka hal-hal yang demikian. Nah, saya kira beliau adalah terah Mataram. Oh, gimana? Gimana cara menghubungkan Prabowo dengan terah Mataram ini, Gus? Jadi Pak Prabowo ini lebih dekat dengan keluarga terah Pangeran Diponegoro. Siapa Pangeran Diponegoro itu? Adalah salah satu putra Hamengkubuwono. Hamengkubuwono kedua ya. Beliau sebenarnya seorang pangeran, namanya saja Pangeran Diponegoro, sebenarnya punya hak menjadi raja berikutnya di Kesultanan Yogyakarta. Tapi karena mengilhami dirinya itu sebagai seorang pejuang yang melihat rakyatnya tersiksa, sewa, pajak tanah dan sebagainya yang mencekik dan sebagainya, maka dia berjuang untuk intinya seperti apa, Diponegoro ini melawan oligarki lah. oligarki. Lah, apa yang dilakukan Pak Prabowo ini dalam level yang keempat ini, Bang, sama yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Melawan oligarki. Melawan. Tidak ada negosiasi. Iya, tidak ada. Iya. Pokoknya dia taunya bagaimana rakyatnya itu sejahtera. Baik institusinya, baik entitas dan sebagainya dibuat sejahtera. Nah, yang kelima, di dalam buku ini juga tersampaikan bahwa Pak Prabowo itu tidak saja cara memimpinnya itu dengan akal, pikiran, dan tenaga. Tidak hanya itu, tapi dia adalah sosok yang menggunakan hati untuk menyentuh dan untuk mendapatkan kesan kebatinan yang positif terhadap masyarakat luas. Gimana Gus mengelaborasi? Abang bisa lihat itu, bagaimana dia begitu mencintai anak-anak muda. Dia berpikir out of the box, berpikir demi kemajuan Indonesia emas, dia siapkan generasi muda yang sehat. Satu, generasi muda yang pintar, generasi muda yang tidak boleh lemah, cengeng, harus kuat, cengeng. Tidak boleh cengeng. Bahkan kalau abang bisa lihat bagaimana beliau kalau ketemu anak kecil, tidak hanya berharap disalami, dicium tangannya, beliau yang memeluk. Semua anak kecil dipeluk, bahkan digendong dan sebagainya. Apa artinya? Wujud daripada sentuhan hati beliau pada generasi muda. Artinya
begini Gus, ini kan ada program besar makan siang gratis. Apakah ini bagian daripada menciptakan generasi yang kuat ke Wah, depan? itu termasuk. Jadi ide ini adalah salah satu pikiran daripada Pak Prabowo untuk membuat anak kita ini sehat. Kita jangan berpikir di kota-kota yang berkecukupan ya. Di daerah-daerah itu kadang-kadang sangu pas-pasan. Kadang-kadang apa yang ingin dijajankan itu nggak kesampaian. Kadang-kadang pula jajannya itu digunakan untuk lain-lainnya, Pak, untuk main dan sebagainya, sehingga anak-anak kita itu kekurangan ya, dalam arti makanan yang pas ya, mengandung gizi dan sebagainya. Nah, oleh karena itu sentuhan hati Pak Prabowo ini ke anak muda, generasi muda ini, itu yang menjadi cikal bakal bagaimana anak muda nanti akan mengenal sosok presiden hebat Prabowo, penerus daripada presiden sebelumnya ini, menjadi bagian inspirasi pemimpin ke depan. Harus berani pokoknya. Harus berani ya. Gus, ini terakhir Gus. Kalau memang Prabowo ini memiliki sebuah semangat juang yang tinggi dengan menciptakan generasi yang penuh dengan patriotisme, ya. Apa kita tidak merasa Prabowo ini terlambat datang hari ini? Kenapa tidak presiden-presiden sebelumnya itu berpikir makan siang gratis gitu? Pasca reformasi dulu itu apa susahnya sih menjalankan makan siang gratis itu, Gus? Kira-kira ada pemikiran apa? Jadi ada hikmah apa ini? masa perjuangan dari pemimpin itu beda-beda dan setiap masa beda pemimpin. Lah, memang ini menjadi panggilan sejarah. Pak Prabowo tampil dengan pengalaman dan dia bisa melihat keindonesiaan ini. Ada satu-satunya adalah dengan membangkitkan anak-anak muda. Bagi anak-anak sekolah dasar, menengah, pertama, menengah, atas itu diberi support untuk makan siang gratis. Ada tujuannya, Bang. Tidak hanya memberikan gizi-gizi baik pada anak muda, tapi membangkitkan ekonomi kerakyatan. Ini masih berjalan sekian bulan ini. Belum rata dan mungkin masih belum 50%. Tapi coba dalam jangka panjang nanti akan bergerak ekonomi di bawah itu. Yang masak, berapa tenaga kerja, berapa yang harus mengirim. Kemudian produk-produk apa saja yang setiap hari akhirnya diproduksi untuk masak, berapa uang berputar di bawah itu. Biasanya kan tersentral dan sebagainya. Ini lambat laun ekonomi kerakyatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara kita, Pak Bang ya, pasal 33 itu akan merata dan nanti akan sinergi dengan kekuatan-kekuatan bisnis dari rakyat kita, koperasi Merah Putih dan lain-lainnya, ini bersinergi semuanya. Nah, tinggal bagaimana kita wajib mendukung kepemimpinan Pak Prabowo Gibran ini. Tidak ada tidak lain. Kalau ingin Indonesia maju, Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa satu musuh itu kalau bisa tidak ada musuh. Lebih berharga dan 1000 kawan itu kurang. Oleh karena itu, Abang bisa lihat sekarang bagaimana politik akomodatif Pak Prabowo. Jangankan orang-orang yang menjadi lawan politiknya sekarang ini. Dulu yang pernah mengecewakan beliau, yang pernah menghajar beliau, yang pernah dirangkul lagi semuanya. Bukan karena apa? Mungkin itu adalah masanya. Beliau tahu itu masanya yang harus dilakukan itu. Maka sekarang ayo bersatu, bangun negara. Lihat negara, jangan lihat kami, jangan lihat Pak Prabowo, lihat Merah Putih. Nah, itu Pak. Oke, terima kasih pemirsa. Demikianlah gambaran Prabowo secara singkat dari Gus Andi, seorang tokoh yang merupakan sebuah personifikasi Sultan Agung yang kemudian datang hari ini. Pertanyaan kita adalah kenapa baru sekarang Prabowo ini kita pilih menjadi presiden? Apa yang terjadi jika Prabowo menjadi presiden di tahun 2010 misalkan atau 2009? Apa tidak lebih hebat lagi Indonesia? Tapi betul yang dikatakan Gus Andi, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Sampai di episode yang akan datang, semoga kita menampilkan lagi diskusi-diskusi yang menarik terkait dengan budaya orang hari ini dan bagaimana gambaran masa depan yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa.